Sekolah Kesatuan, tempat tanggal lahir, Bogor, 9 Oktober 1968. Alamat, Villa Bogor Indah, Blok E3, nomor 10, Kelurahan Cipariki, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pendidikan terakhir, S3 Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan, Bogor. Karya, Jurnal Internasional, Local Wisdom and Organizational Support in Enhancing Teachers Organizational Commitment. Jurnal Internasional Strategies to Increase Teachers. Buku Guru Berkomitmen Tinggi, Integrasi Kearifan Lokal dan Dukungan Organisasi. Dan buku Strategi Cerdas Membangun Organisasi Tangguh di Era Hybrid World. Kepada Ibu Linawati, kami persilahkan. Baiklah, diskusi kali ini hadirkan penulis buku itu Bapak Iwan Santoso SH, lalu beserta nanggap istimewa kita yaitu Bapak Insinyur Azmi Abu Bakar dan juga ada Bapak Yudil Hatim SKM MED. Kami persilakan. Sejarah di sekolah Kota Bogor, mungkin kesatuan yang pertama kali menunjukkan untuk sejarah sekolahnya. Izinkan saya pada pagi ini sama orang hebat. Bersama dengan saya ada Pak Iwan selaku penulis, lalu ada Pak Khatib selaku pengamat dan tenaga pertama, lalu ada Pak Azmi Abu Bakar yang saya selalu biasa sebagai tenaga tua. Baiklah para hadirin yang saya hormati, kita sudah mempunyai buku, tapi bedah buku bukan hanya sekedar kita membedah saja, tetapi intinya apa sih yang ada di dalam buku itu, apa yang harus kita pelajari dari buku itu, dan buku itu menyampaikan apa untuk kita sebagai generasi penerus. Bersama ini saya ditemani oleh orang hebat. Yang pertama adalah Bapak Iwan Santoso, sarjana hukum. Beliau adalah dari TK, SD, SMP di Kesatuan. Luar biasa. Tapi entah kenapa SMA-nya beliau kabur. Karena katanya waktu itu SMA sekolahnya siang, Bu. Jadi ya mungkin agak ngantuk. Jadi kami mengambil sekolah yang berbeda, keluar dari SMP SMA 1 dari sini, tetapi beliau kembali menjadi alumni yang luar biasa dan bangga pada hari ini beliau dapat merampungkan bukunya yang sekian ini. Sebelum Pak Iwan menyampaikan isi buku yang sudah ditulisnya, nanti saya akan bacakan sedikit biodata beliau, walaupun di sini saya kasih 4 lembar kepada Ibu. Tapi jangan ngantuk ya. Saya lihat tadi pada diem, ada tegak. Bapak dan Ibu megang kotak makanan kan ya di belakangnya. Itu boleh dimakan. Kita kalau pada dekat saya deg-degan gitu, ya. Baiklah, saya akan bacakan biografi dari narasumber kita yang pertama, seorang penulis buku bernama Iwan Santoso. Lahir di Bogor 19 Maret, pendidikan S1-nya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. D3 Sastra Cina, lalu masuk ke Universitas Indonesia. Pokoknya Pak Iwan mampir ya di Fakultas Indonesia ya. Masih sampai sekarang katanya. Mengisi seminar di Indonesia, Jepang, China, lalu juga di Norwegia, Macau dan lain-lain, luar biasa. Perjalanan jurnalistik bersama dengan lembaga advokasi HAM hingga militer, TNI, AS, Jepang, Perancis, Jerman, Australia, Timor Leste, Thailand, Malaysia, Kamboja dan lain-lain, luar biasa keliling dunia seperti yang Iwan. Penghargaan pemerintah Republik Indonesia, juara ketiga Hari Anti Narkoba pada bulan Juni 2003, penghargaan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003, lalu juga Hasan Widarjuna Perlindungan Award tahun 2017, penghargaan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam upaya perlindungan WNI atas kasus pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea
luar biasa di Kuala Lumpur, Malaysia dan Rakhine. Saya tulisnya. Yang jelas catatan saya di sini beliau banyak menulis tentang sejarah. Ada 27 buku sejarah yang sudah beliau tulis. Mungkin ini buku yang ke-28. Ya, ini buku yang ke-28 yang menjadi kenang-kenangan kita, bukan hanya kenang tapi harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian biografi singkat dari Bapak Iwan Santoso, sarjana hukum pada pagi ini. Karena beliau seorang penulis, beliau akan mengungkapkan isi dari buku. Bapak dan Ibu belum ada yang punya kan ya? Ya, baguslah kalau belum punya. Dengerin cerita ini baik-baik ya. Baik, silakan Bapak Iwan Abdul, saya persilakan kepada Bapak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat juga saya sapa dulu Pak Wali Kota yang mewakili Bu ini, Pak Ungaran, Pak Budi, Pak Suryadi, Megi dari Yayasan, Bapak Ibu sekalian, Pak Dubes Sugeng, Prof. Ponar. Terima kasih. Secara khusus ini Pak Guntur, kalau tahun 2009-2010 saya lihat Guntur nulis buku nggak sebanyak itu Bu. Jadi bisa nulis banyak, jadi aktif lagi nulis dengan Pak Guntur. Dan saya sama sekali bagi sedikit soal Kota Bogor dan sekolah saya ini. Bapak Ibu, kalau dari buku ini saya tuliskan 2 hal soal sejarah kota sedikit dan sejarah sekolah. Sekolah kenapa penting? Banyak hal yang saya pelajari di saya 10 tahun menjalani pendidikan dasar di kesatuan, dan kalau bicara kesatuan, bicara Bogor itu bicara ini ya, pendidikan dan tentang kota. Kota ini Bapak Ibu jangan kita take it for granted. Saya buka cerita tentang buku ini soal kota Second City. Second City itu selalu menarik. Kalau di Vietnam ada kota darat, kota bunga yang Bung Karno datang konsultasi sebelum Indonesia merdeka. Jadi orang bisa bicara dia tinggal di ibu kota di Hanoi, tapi kota yang indah itu tinggal di dalam. Seperti kalau kita tinggal di Bangkok, tapi kota nomor 2 itu Wahid, itu atau Hanoi. Demikian juga kalau kita tinggal di Phnom Penh, kota nomor 2-nya itu Siam Reap, tempat istana, tempat summer capital. Atau kalau kita di Manila, ada kota Baguio. Baguio itu kayak Bogor, cuma lebih dingin lagi. Kota bunga, kota taman. Nah itu bahwa kita tinggal di kota yang sedemikian indah, kota nomor 2. Kalau kita ke depan Istana Bogor, itu kan ada gedung yang punya Pemkab atau apa seperti Regina Pacis. Itu di depannya ada tulisan AS, Main Sekretari. Jadi sekretariat negara. Jadi kota itu kota penting. Gubernur Jenderal sampai sekarang Presiden pun sebetulnya lebih nyaman tinggal di kota ini dibanding tinggal di Jakarta. Jadi kenapa tinggal di Second City itu selalu penting negara gitu. Jadi ini kota tempat kita tinggal, sebagian besar dari kita lahir, ini kota yang punya nilai. Dan kalau saya mulai buka dari sejarah zaman Pakuan Pajajaran, itu juga menarik. Kenapa pada zaman tradisi Hindu ini kota tinggal di yang dibilang, kalau di Bandung kan dibilang Dayeuh, daerah lamanya, ibu kota lamanya, pusat pemerintahannya, itu diapit sungai dan ketinggian. Nah, kita diapit 2 sungai besar, Cisadane di barat, Ciliwung di timur, dan ini yang termasuk juga kawasan Lembah Daun dan lain-lain. Nah, kemudian masuk pada zaman peradaban Islam, bagaimana masuk di zaman itu kaitan dengan Banten dan Cirebon, dari Cirebon ke Banten masuk periode peradaban Islam, dan masuk di situ beririsan dengan cerita sejarah keluarga Tung, keluarga ada kaitan dengan Kesultanan Banten. Nah itu kenapa saya waktu itu bilang dengan pihak keluarga, termasuk dengan Pak Budi, Pak Permadi, buat saya menarik karena narasi tentang hubungan Tionghoa dengan tradisi kerajaan Islam ini hilang, terutama zaman Orde Baru. Dan juga memang kalau bicara geopolitik, ada profesor dari Taiwan menulis juga khusus tentang ini, bahwa
semasa perang dingin tahun 50-an akhir sampai tahun 90-an, Amerika dan Inggris secara khusus membiayai untuk menutup informasi relasi Islam dan Tionghoa dan Islam itu ditutup. Ada bukunya terbitan dari Cornell University Press, namanya judul bukunya Art of Fighting. Jadi memang relasi Tionghoa dan Islam dan Tionghoa itu secara khusus oleh dunia barat karena konteks geopolitik dan perang dingin memang harus dibikin tegang, tidak saling berdaulat. Nah, dari buku itu kemudian saya masuk bagaimana sejarah kota ini di Taman Makam Pahlawan Bogor. Dan di yayasan ada Profesor Kumara, Profesor Bonar. Jadi karena beliau pernah studi di Jepang, ya saya tahu. Saya juga sering aktif di yayasan Jepang di Jakarta. Itu tiap bulan teman-teman perusahaan Jepang itu ziarah ke Taman Makam Pahlawan karena waktu perang kemerdekaan ada hampir 1000-an tentara Jepang yang berperang ke Republik dan berperang di TNI. Sementara dalam tadi sejarah Tionghoa dan kebangsaan di Taman Makam Pahlawan Bogor pun ada orang-orang Tionghoa yang dimakamkan di TNI Bogor yang ya harapan saya jadi tradisi di sekolah sahabat untuk bisa ziarah tiap tahun atau bagaimana, karena itu tidak cuma di Bogor, karena kakek saya juga veteran seperti ayahnya Pak Gundur gitu. Jadi buat saya ya menarik kok, ini saya lihat banyak cerita-cerita narasi sejarah kebangsaan yang hilang kok. Kalau ada seorang Tionghoa yang udah ada jaga toko nggak ada urusannya dengan partisipasi publik dan kemasyarakatan. Nah, itu. Jadi dari situ saat kita masuk ke sejarah pendidikan, dan ini sejarah pendidikan menarik. Dalam narasi sejarah nasional kita mengenal tentang, kalau di Tanah Sunda kita mengenal Ibu Dewi Sartika, kalau di Minahasa kita mengenal keluarga Maramis, kemudian kalau di Jawa kita mengenal sekolah perempuan yang didirikan oleh Raden Ageng Kartini. Nah, sebetulnya pendidikan bahasa Indonesia modern itu dirintis oleh seorang Tionghoa peranakan dari Bogor, Lee Kim Pok, yang saya masukkan di dalam buku ini. Saya berharap mudah-mudahan ada irisannya dengan sejarah ACF Fahrenheit, dengan sejarah kesatuan, karena beliau ini sekolahnya juga di sekolah sending di Bogor, dan beliau orang pertama yang mencetak buku pendidikan bahasa Melayu yang jadi dasar tahun 28 Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia. Nah, buku pendidikan pertamanya itu dibuat oleh Pak Lee Kim Pok yang dicetak juga di Bogor. Nah, kita butuh mungkin elaborasi lebih dalam lagi. Kemudian masuk ke sejarah sekolah Fahrenheit, kemudian menjadi sekolah kesatuan, dan juga ketika tahun 49-50-an pada situasi transisi selesai perang kemerdekaan, pengakuan kedaulatan, sekian tahun menggunakan nama Profesor Dr. Insinyur Tung, dan beliau juga menariknya, beliau kan guru besar di Wageningen, kalau IPB-nya Belanda Wageningen University, dan beberapa foto di buku ini juga dikirim dari koleksi perpustakaan dan pustakawan di Universitas Wageningen di Belanda. Jadi kenapa dan sejarah sekolah ini terkait dengan IPB juga, kemudian kita lihat ada Profesor Salaki, Profesor Salibu juga. Yang menarik, seperti yang diceritakan salah satu sesepuh kita, Pak Permadi, beliau kerja di Proof Station sebelum Indonesia merdeka. Itu salah satu tempat kerjanya Gowes Dekker dan Suwandi Suryalingam. Gitu. Nah, ini menarik sekali cerita-cerita ini, dan mungkin bisa digali lebih dalam lagi. Dan kebetulan hadir di sini Pak Dubes Sugeng, Bapak kita boleh sambut. Saya banyak belajar dari beliau terakhir dubes kita di Beijing. Nah, jadi kota ini juga menjadi saksi sejarah proses perdamaian Kamboja. Saya belajar dari beliau. Waktu itu beliau sebagai diplomat muda yang terlibat langsung proses perundingan yang kemudian diakhiri dengan Paris Peace Accord. Itu diawali dengan Jakarta Informal Meeting, namanya Jakarta Informal Meeting, tapi pertemuannya di Istana Bogor. Proses perdamaian Kamboja dan lain-lain itu bagaimana Second City itu penting. Kemudian sekolah yang ada di Second City, bagaimana kaitannya tadi sekolah pertanian, hubungan kita dengan Wageningen dan lain-lain. Nah, itu
sekolah ini, kemudian bagaimana di tahun 60-an situasi yang terjadi, dan akhirnya saya ingat ketika adik saya waktu itu sekolah sudah di Pulau Armen. Pulau Armen, tapi lagi-lagi adik saya seperti saya, saya tidak bisa terlalu. Jadi ini menarik buat saya. Ini bukan cerita depan, bukan histori biografi, bukan historia, tapi melihat ke Indonesia dari satu kota kecil, dan ini bukan kota kecil, ini kota nomor 2 buat saya, kota Second City, dan banyak hal yang bisa dipelajari, dan terutama tadi soal Pak Permadi, selamat datang. Ya, beliau masih aktif dan beliau juga banyak memberi masukan buat penyusunan naskah ini, dan juga gak ketinggalan sebagian dari bahan ini saya baca dari bahan yang dulu pernah disusun tim Pak Kutur sama Ibu Lis. Lis itu dari zaman saya namanya anak-anak sudah masih luar biasa. Jadi buat saya menarik, saya bersyukur bisa diberi kepercayaan, bisa berkontribusi sedikit dari perjalanan sejarah lembaga pendidikan ini dan kota ini. Mungkin sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kebetulan saya menerima draft pentahannya, lalu saya melakukan sinopsis dari buku ini. Walaupun awalnya saya tersiap-siap membacanya Pak Iwan, karena awalnya kan benar-benar pure sejarah yang di bab 1 itu, bagaimana saya harus menyambungkan dari Cirebon ke Banten itu semuanya ada. Tapi di hutan benang merah berubah dan luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin saya sebentar Pak Iwan, karena Ibu Hedi dari Perwakilan Wali Kota mau izin meninggalkan kita. Mungkin nanti Pak Bele menyiapkan berangkat untuk Bapak Wali Kota yang nanti dititipkan kepada Ibu ini. Ibu ini bisa maju ke depan. Nanti Prof. Pengarangnya akan menyerahkan pelanggan tersebut. Silakan Ibu. gelar-gelar yang tidak linear, karena itu membuat kita menambah lebih pintar. Betul ya Pak Ibu? Saya akan bacakan sedikit dan Fabio, karena itu sudah panjang, nasinya lebar.
nanti kalau saya bacakan kita jam 12 nggak makan siang Bapak dan Ibu. Beliau adalah Bapak Yudil Kakim, Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Republik Rakyat Tiongkok 2022-2025. Beliau adalah diploma profesional dengan 7 tahun studi dan 15 tahun jejaring Indonesia China, memperkuat diplomasi pendidikan dan kebudayaan melalui pendekatan akademik, bisnis, government, community, and media, dan filosofi. Saya akan loncat ke riwayat jabatan beliau. Mohon maaf ya Bapak, diloncat-loncat. Atas Pendidikan dan Kebudayaan 2022 sampai dengan 2025. Lalu analisis kebijakan muda, khususnya Direktorat Mitra Budi, dunia usaha vokasi biasanya. Beliau juga Koordinator Kerjasama Internasional 2014-2022 Universitas Batam, Universitas Malahayati, Universitas Pakuan. Lalu Koordinator Kantor Wakil Menteri Pendidikan 2011-2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu Sekretaris Jenderal Dirjen Kementerian Pendidikan Nasional 2001-2011. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan beliaunya S3-nya itu Administrasi Ekonomi and Education, S2-nya Administrasi dan Ekonomi Education juga, S1-nya Kesehatan Masyarakat, lalu D3-nya Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. Ada beberapa banyak aspek global beliau yang tidak saya bacakan satu persatu, tetapi beliau punya karya tulis dengan motivasi yang luar biasa. Karya tulis beliau adalah nilai-nilai cerita Sila Kopingho ya, yang punya kecil-kecil, tulisannya kecil ya. Kalau saya baca itu tidur Bapak dan Ibu. Ini dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter. 2011 kayaknya zaman Pak Suryati masih baca kayak gini nih. Sekarang mah nggak ada yang baca gini ya, dengerinnya telenovela. Lalu motivasi diplomasi, memanfaatkan kekuatan pendidikan Tiongkok dan jejaring untuk mendorong internasional pendidikan vokasi, beasiswa serta penguatan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kakim yang luar biasa. Sungguh luar biasa Bapak Kakim. Kami di sini punya sekolah vokasi yang baru bertumbuh, masih kecil, anak bungsu. Mungkin nanti Bapak Kakim bisa memberikan motivasi buat sekolah kami tercinta ini supaya vokasi kami juga maju unggul seperti unit yang lain. Oke, Bapak dan Ibu, beri tepuk tangan dulu dong. Nah, Bapak Kakim sebagai penanggap besar dari buku Sekolah Kesatuan, bolehkah Bapak memberikan tanggapan dari isi buku yang sudah ditulis oleh Bapak Iwan? Silakan Bapak Kakim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kemudian ini satu kesempatan yang luar biasa buat saya karena sebenarnya gini, dengan saya manggilnya Ko Iwan ya, karena Ko Iwan Om. Saya kenal itu adalah kami sama-sama di organisasi di Perhimpunan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia. Dan beliau adalah sebagai sekjen ini. Saya di bidang pendidikan dan ketua kami itu Pak Dubes. Jadi Pak Dubes Sugeng di sini sebagai ketua Perhimpunan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia. Benar, saya sempat berkuliah di Wuhan di saya lupa nama Inggris ya, jadi kalau nama China itu Huazhong Sumantash ya. Jadi Central China Normal University ya, CCNU ya. Jadi tahun 2006 saya sempat kuliah di sana, dapat beasiswa dari pemerintah China. Tapi sebenarnya mohon maaf sekali, sebelum 2006 itu, jadi pas saya mau berangkat itu posisi saya waktu itu memang kurang begitu suka dengan Tiongkok itu, karena saya tidak terlalu banyak informasi yang saya terima. Jadi yang saya terima lebih banyak informasi negatif daripada positif, sehingga persepsi saya tentang Tiongkok atau China gitu ya, itu rasanya tidak banyak positifnya.
Nah, tapi waktu itu dirjen saya, Pak Dirjen saya itu Pak Fasri Jalal namanya, memerintahkan saya untuk S2. Jadi padahal saya sudah mendaftar untuk pergi ke Australia. Jadi saya sudah registrasi di AusAid untuk beasiswa S2 di Australia. Jadi sebenarnya saya sudah bermimpi untuk selfie di depan Opera House Sydney ya, lompat-lompatan dengan kanguru gitu ya. Tapi ternyata sekarang saya harus lompat-lompatan dengan panda. Untuk ada kungfu panda ya. Nah, jadi pada saat itu datang salah seorang perwakilan dari kedutaan Tiongkok, kedutaan besar Tiongkok di Jakarta, itu datang ke kantor menawarkan beasiswa GUG waktu itu 2006 pertama. Jadi Pak Fasri langsung bilang, dia nggak usah lah ke Australia, katanya ke Tiongkok saja katanya. Ini gimana ceritanya gitu? Kok tiba-tiba yang tadinya saya sudah bermimpi tadi itu katanya sekarang harus ke China atau ke Tiongkok. Saya agak ragu sebenarnya karena waktu itu beritanya sangat tidak enak ya. Ada katanya orang makan orang, ada yang katanya mahasiswa bangun tidur ginjalnya udah hilang lah gitu. Terus saya harus berangkat dulu ke sana gitu ya. Kayaknya mau berangkatnya harus bikin surat wasiat dulu, jangan-jangan nggak balik gitu ya. Tapi Pak Fasri waktu itu bilang dia kalau ada, saya tahu Yudil ragu gitu ya. Jadi mungkin gini, kalau Yudil sekolah ke Australia, pulang dari Australia mungkin nggak sampai 2 tahun udah lulus. Tapi pulang dari Australia di Kementerian Pendidikannya bisa bahasa Inggris juga Pak. Jadi mungkin masih nobody gitu. Tapi kalau Yudil mau ke Tiongkok belajar agak sedikit, karena waktu itu S2-nya Tiongkok itu 4 tahun, karena bahasa 1 tahun, 3 tahun kuliah. Nah, lulus dari Tiongkok, insya Allah jadi sarjana. Saya sangat tidak percaya itu, karena informasi yang saya terima enggak seperti itu gitu ya. Ya tapi karena ini perintah dirjen, jadi mau nggak mau saya harus berangkat. Jadi terpaksa, sangat terpaksa. Jadi karena saya bingung, karena teman-teman kantor bilang, lu ngapain ke sana? Di sana makan apa? Di sana sholatnya di mana? Karena nggak ada. Saya pernah tinggal di Kanada 4 bulan itu kita sholat Jumat aja di gereja, nyari masjid susah benar. Saya pernah ke Jepang, pernah ke Korea sama, nyari tempat makan susah. Tapi begitu sampai di Wuhan, bener nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Sedangkan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Waktu itu saya hanya bisa 2, yang satu kamsia, dan ternyata itu salah. Nggak ada yang ngerti kamsia di sana. Ini kamsia, nggak beda, nggak ngerti, bisa katanya sih ya. Belakangan saya baru tahu. Dan yang kedua, WAI. Nah itu doang saya tahu. Tapi ternyata begitu saya sampai di Wuhan, ternyata ada masjid, ada warung-warung halal, bukan restoran ya. Saya waktu ke Korea, ke Jepang itu kan restoran yang mahal. Saya pikir mahasiswa kalau belanja itu kan susah. Dan ini ternyata punya pelajaran yang rocuan, semuanya enak-enak dan murah-murah gitu. Wah ini kayaknya ada yang salah. Ini informasinya bukan salah, tapi mungkin tidak lengkap. Jadi begitu saya tinggal di sana, 4 bulan saya tinggal di sana, ipai pas itu 180 derajat saya berubah pandangan saya tentang China. Jadi kalau kata pepatah China katanya Paiwen Puru Ijian. Tahu ya? Paiwen Puru Ijian. Puji tahu. Paiwen 100 berita itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan melihat secara langsung. Jadi seeing is believing. Nah inilah perubahan saya sehingga yang tadinya tidak terlalu suka dengan Tiongkok, akhirnya 4 bulan saya tinggal di Wuhan dan rasanya berubah 180 derajat pandangan saya. Dan ini yang akhirnya anak-anak saya sekarang semuanya kuliah di Tiongkok, yang 2 sudah lulus, yang 3 sekarang masih kuliah di Tiongkok ya. Dan akhirnya tahun 2022 saya berkesempatan menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Beijing. Kebetulan saya dari Mitra Studi Direktorat Vokasi ya, Direktorat Vokasi. Jadi berbagai kegiatan program kerjasama vokasi Indonesia dengan Tiongkok itu saya kerjasamakan, dan kerjasama kami tidak hanya U2U University, tapi U2UB University and Business. Ini yang saya lihat perusahaan-perusahaan China sudah banyak masuk,
ya, tapi di kita belum banyak yang bisa berbahasa Mandarin. Rasanya ini menjadi satu tolak ukur lah ya untuk kita supaya kedepannya lebih banyak dan lebih banyak lagi kerjasama dan industri ini sedang kita lakukan. Saya baru selesai kemarin 2026 ya, bulan Februari sudah kembali, dan saya diajak Ko Iwan untuk datang ke sini ya, melihat buku. Kemarin berapa hari yang lalu baru dikirim soft copy-nya, jadi saya lihat wah ini kok saya pernah ngajar di Papua tapi kok saya nggak tahu menahu gitu tentang sekolah kesatuan ini gitu loh. Jadi begitu saya baca loh gitu, banyak informasi yang tidak banyak kita tahu, dan rasanya melihat pergerakan yang ada di bukunya Ko Iwan ini, yaitu saya melihat tentang China tadinya rendah gitu ya, tapi begitu saya datang ke sana dan hidup di sana gitu ya, tinggal di sana, wah rasanya banyak sekali yang harus kita pelajari. Dan tadi Ko Iwan sudah menggambarkan sedikit tentang buku ini, dan ternyata tidak hanya bercerita tentang sekolah kesatuan saja, tapi bagaimana Bogor gitu ya, yang dulu memandang mungkin etnis Tionghoa itu seperti apa gitu ya, yang tadinya mungkin sekolah ini juga hanya sekolah etnis Tionghoa, lalu kemudian berubah menjadi sekolah kesatuan atau sekolah kebangsaan lah gitu ya. Kok jadinya nih kayaknya menarik buku ini ya. Kayaknya ini saya jangan sampai nanti saya cuma dikasih tahu orang yang mungkin lain nanti, dan saya pengen tahu lebih dalam lagi. Mungkin ini saya orang Payakumbuh Bu, orang Minang, orang Padang. Tadi Ko Iwan menyebutkan ternyata ini sangat dekat dengan kerajaan Banten. Istri saya kebetulan orang Sunda Bu, orang Banten. Jadi saya orang Padang, istri saya orang Sunda. Anak saya Padang. Nah jadi saya jadi pengen tahu lagi gitu. Karena Ko Iwan sempat pernah menyebut katanya ada pujangga China yang dimakamkan di Payakumbuh. Siapa itu namanya? Dan kemarin saya baru 3 hari lalu pulang dari Payakumbuh. Tadinya memang ada itu, katanya dimakamkan di sana. Ini kayaknya ada missing link nih yang kayaknya masih harus kita kaitkan. Kita kan sekarang ya terus terang saya pandangan saya terhadap Tiongkok tuh nggak bagus gitu. Karena informasi berita-berita kan kayak gitu. Tapi kemarin ini saya begitu melihat peluang-peluang dengan Sumatera Barat, karena selama saya menjadi adikbud di Beijing, saya agak kaget gubernur Sumatera Barat 2 kali ke China. Ini saya dampingi, mungkin saya agak kaget kenapa mereka mau ke sana gitu. Nah ini pembuatan buku ini menggali sejarah lagi, nampaknya cukup menarik dan cukup berhasil. Mungkin Confucius Institute di Indonesia itu sekarang sudah ada 10. Sebelumnya ada 6 tahun 2010 saya dengan Pak Fasli waktu itu mendampingi di Beijing. Lalu kemudian tambah 3 di Solo sama di Bali 2. Nah ke 10 itu karena Kalimantan sudah ada, Sulawesi sudah ada, Bali sudah ada, Papua sudah banyak, Sumatera belum ada. Akhirnya dari kedutaan Tiongkok waktu itu menanyakan ke saya karena ada 4 yang mengajukan di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Medan, lalu kemudian Batam, Sumatera Selatan, Palembang, dan terakhir Padang. Begitu ditanya ke saya, ini ada 4, kami harus pilih 1. Karena nanyanya ke saya, karena saya orang Padang, ya saya bilang ya di Padang lah. Saya bilang gitu. Jadi kemarin yang Sumatera Utara, Batam pada protes tuh, kenapa nggak di sana? Jadi saya bilang gini, kalau Sumatera Utara itu sudah terlalu kenal dengan Tiongkok. Batam juga sama, Palembang juga sama, sudah sangat mengenal tentang Tiongkok. Yang paling nggak suka dengan Tiongkok itu Padang saja. Jadi kalau naruh Konfusius di situ itu jauh lebih punya dampak kalau menurut saya ketimbang naruh di Medan, di Batam atau di Palembang. Akhirnya dibuatlah di Universitas Negeri Padang itu. Saya lihat 9 Confucius Institute yang lain itu ada di dalam kampus. Kalau yang Padang ini di pinggir jalan raya, bukit merah. Jadi saya bilang ini benar-benar nantang ya, Universitas Negeri Padang. Tapi disitulah setelah itu Pak Gubernur 2 kali ke sana, lalu kemudian sekarang Wali Kota Padang kemarin baru saja pulang dari Beijing. Nah sekarang Wali Kota Payakumbuh, Kabupaten Wali Kota itu ingin sekali pergi ke Padang, pergi ke China untuk berbagai kerjasama. Jadi bayangkan
sejarahan tadi apa namanya itu belum dibukukan ya. Nanti Ko Iwan kalau bisa ikutan juga nih yang membukukan pujangga yang dibayar bumi karena dampaknya ternyata luar biasa. Yang tadinya nggak suka dengan Tiongkok, begitu melihat sendiri, datang sendiri, seeing is believing, mengubah cara pandang kita. Nah, saya melihat dari buku ini dan saya membaca sekilas gitu ya. Ini rasanya, kebetulan saya sekarang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bu. Jadi SMA, SMK memang di kami juga, dan saya selama menjadi adikbud selalu membantu teman-teman vokasi ya, baik politeknik maupun universitas, tapi belum ke SMA atau SMK. Dan tapi sekarang ini sudah banyak sekali peluang untuk kuliah ke Tiongkok dengan beasiswa baik D3 maupun S1. Umumnya kalau yang D3 malah nggak perlu pakai basic bahasa, kalau yang S1 kan harus ASK. Nah, kalau yang D3 itu mereka banyak kampus-kampus di Tiongkok yang menawarkan ke saya untuk free uang kuliah dan free asrama, jadi biaya tinggal biaya hidup saja sendiri. Dan kalau biaya hidup di sana itu cukup murah. Jadi saya bilang ini peluang untuk bagi lulusan SMA atau SMK nanti sekolah kesatuan yang ingin kuliah ke sana. Tapi untuk tahun ini udah ya. Jadi untuk tahun depan insya Allah saya sangat siap karena beberapa daerah saya baru pulang dari NTB, Pontianak, Padang dan lain-lain, itu saya selalu tawarkan kalau Pak Wali Kota atau Ibu Wali Kota ingin anak-anak kuliah ke China, karena saya punya hubungan baik dengan China, ayo silakan hubungi saya, tolong manfaatkan saya. Mumpung saya masih bisa dimanfaatkan gitu ya, silahkan manfaatkan. Jadi tantangan Ibu tadi saya terima, insya Allah saya siap untuk, karena ini ternyata saya baru tahu di sekolah kesatuan ceritanya sangat luar biasa. Dan saya juga baru pulang dari Batam, Universitas Internasional Batam, hampir sama Bu. Pendirinya adalah warga masyarakat Tionghoa yang dulu tidak berkesempatan untuk kuliah, malah SMP pun ada yang beberapa pengurusnya itu baru cuma lulusan SMP saja. Seperti yang Ko Iwan sampaikan, hanya jaga toko. Nah, dia pengen, nggak mau dia kalau misalnya nanti generasi berikutnya itu tidak mengenyam pendidikan. Makanya dibentuk Universitas Internasional Batam. Saya hadir waktu itu kemarin dengan Pak Wali Kota, mahasiswa baru ya, ada 1.200 mahasiswa baru pelepasan waktu itu kemarin. Dan saya melihat semangatnya keluarga Tionghoa ini dalam pendidikan, rasanya saya malu lah ya. Kami orang Minang yang dulu banyak diplomat ulung dan pendidikannya cukup tinggi, tapi rasanya semangat dari warga Tionghoa ya yang pendahulu, apalagi melihat buku ini di mana-mana kayaknya hampir sama, fokus di pendidikan. Nah, jadi kalau saya tidak ikutan bantu, rasanya saya salahnya 2 kali lipat nanti. Jadi insya Allah Bu, melihat buku ini semangat Ibu lagi. Ko Iwan kalau bisa nanti nggak hanya Bogor ya, ini mentang-mentang sekolahnya Ko Iwan ya ternyata. Nanti kalau bisa sekolah yang lain atau daerah yang lain juga bisa ditindaklanjuti oleh Ko Iwan ya, supaya memberikan semangat lagi untuk sekolah-sekolah kita. Saya bukannya tidak menyarankan sekolah ke Eropa atau Amerika, tapi saya pernah tinggal di Kanada, pernah ke Jepang, ke Korea, tapi saya lihat China rasanya jauh lebih enak ya. Apalagi bagi kami yang Muslim Bu. Di sana makanan halal banyak dan murah-murah dan enak-enak. Masjid juga banyak. Saat ini di Beijing ada 72 masjid, di seluruh Tiongkok ada hampir 45.000 masjid. Jadi apalagi gitu. Musimnya 4 musim. Jadi Harbin itu minusnya -30. Jadi saya pernah di Kanada -30 juga, jadi apa bedanya? Jadi ngapain jauh-jauh ke sana perjalanan 36, mendingan ke Cina aja kan? Jadi ke Cina rasanya udah kayak Eropa lah. Dan saya merasa makin semangat lagi untuk mendukung program-program terutama di pendidikan dan pengembangan SDM. Mungkin itu Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Yuda. Saya menarik benang merah dari cerita Bapak yang awalnya Bapak mungkin konteks mindsetnya kalau ke Tiongkok itu katanya yang tanda kutip tidak begitu mengenakan gitu ya, tidak positif ya, berpikiran memang biasanya kalau kita mendengar kabar dia aja, tetapi ketika kita ada di sana, kita merasakan di sana, oh ternyata di sini enak.
Bahkan sampai hari ini tuh saya suka mendengar kalau kita ke China itu cari masjid susah katanya, karena saya kan belum pernah ke sana. Tapi hari ini saksi hidup mengatakan masjid di sana banyak, makanan halal di sana banyak. Jadi saya akan tagih janji Pak Yudil untuk SMA dan SMK tahun depan, jika ada peluang untuk kuliah ke sana, yuk manfaatkan. Kata Pak Yudil, saya bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Yudil. Penanggap yang kedua ini lebih luar biasa lagi. Saya tadi waktu baca sejarah beliau, saya tuh mau nangis sebenarnya ya, karena Bapak Asmi, Insinyur Asmi Abu Bakar, beliau ini adalah berdarah Gayo Aceh. Bapak dan Ibu bisa bayangkan seorang Aceh yang di ujung sana, tanda kutip mungkin di kepala Ibu juga pasti lu bikin orang Aceh begini itu pastilah ya, cuman gak berani ngomongkan di sini ya. Nah itu mindset kita, kadang saya kaget dengan pandangan kita tentang Aceh. Tapi hari ini beliau adalah pendiri museum peranakan Tionghoa. Museum peranakan Tionghoa pertama di Indonesia pada tahun 2023. 2011. Bapak dan Ibu bayangkan, maaf saya juga orang peranakan Pak, saya belum bisa mendirikan museum, tapi Bapak luar biasa dari Gayo Aceh bisa mendirikan museum peranakan Tionghoa. Tentunya banyak ilmu yang didapat dari Bapak. Nah, Bapak Insinyur Asmi Abu Bakar pagi ini adalah seorang putra Aceh yang punya misi yang besar, merawat dan melestarikan sejarah peranakan Tionghoa di Indonesia lewat buku-buku dan dokumen yang luar biasa. Kalau tadi saya dengar Ibu Andriani sering lihat YouTube-nya kalau nggak salah ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga boleh belajar banyak dari Bapak Asmi Abu Bakar. Pada kesempatan ini mari saya ingin sekali mendengar tanggapan Bapak dari tentang sejarah Sekolah Kesatuan. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Ina. Kawan-kawan semua, satu kehormatan saya boleh berada di sini dalam memperingati peluncuran buku sekaligus ulang tahun Sekolah Kesatuan yang ke-77. Di sini bukan karena saya ada di hadapan pembina yayasan Polres Pak Budi, Pak Permadi, Ibu dan semua saudara-saudaraku yang di sini. Bukan, saya tidak mentang-mentang ada di sini, lalu saya ingin mengatakan bahwa Sekolah Kesatuan ini adalah sekolah yang boleh dikatakan terbaik yang pernah diinisiasi oleh orang Tionghoa di Indonesia. Saya tidak berlebihan untuk mengatakan itu, karena memang dari beberapa fakta yang saya kumpulkan di museum, banyak sekali sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia ini. Di antaranya misalnya Pahua atau Tionghoa Huikuan ya, yang berdiri lagi di Jakarta. Kemudian ada Karangturi di Semarang, ya. Atau ada juga di Sumatera Utara, itu Sutomo. Itu sekolah yang cukup terkenal juga. Dan hampir di setiap kota besar di Indonesia ada sekolah-sekolah tersebut. Tetapi ketika saya membaca buku Bang Iwan Ong, ini dahsyat. Karena sekolah ini mulai dari TK, SD, sampai perguruan tinggi. Memang tidak ada bandingnya ini. Jadi saya tidak berlebihan sebetulnya. Tepuk tangan untuk Sekolah Kesatuan. Ketika mencermati buku ini, saya kira ini Bang Iwan ini menulisnya pasti setengah mati juga Bang Iwan. Mengerahkan segala energi, nggak gampang untuk merajut cerita atau kisah sejarah yang luar biasa ini. Beliau mendekati Sekolah Kesatuan dari mulai sejarah kotanya, kemudian sejarah para pendirinya, ini dahsyat. Dan bagi saya, Sekolah Kesatuan ini tidak hanya sekedar sekolah, tidak hanya sekedar mendidik, tapi
satu konsistensi dari para pendirinya, bahkan leluhurnya. Ini perjalanan panjang. Kalau boleh dikatakan, ini berawal dari perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan fisik. Karena ketika ditelusuri, ini berkenaan dengan Kesultanan Banten dan Cirebon. Dan bagaimana kemudian pendirinya Bapak Tung Chun Pok itu terkait dengan Kesultanan Banten. Di atasnya ada Tung Tian Minh, kemudian Tung Ho Pu, kemudian Tung Sian Tok, Mayor Cangkung atau Kiai Tapa, itu Bagus Mustafa, seorang pejuang besar bangsa Indonesia. Ya, kemudian lebih spesifiknya lagi Banten. Ini sekolah perjuangan. Sekolah perjuangan, nilai-nilai penting yang memang ditanamkan sejak awal. Saya baca yang Bang Iwan tulis bagaimana Pak Tung Chun Pok ingin mendirikan satu sekolah yang bisa diakses orang yang kurang mampu. Ini luar biasa. Kita tahu pada saat itu sejarah mencatat ketika politik etis Belanda memperbolehkan pendidikan diakses oleh waktu itu pribumi dan orang-orang Tionghoa serta kelas 2 lainnya. Kalau Belanda dan Eropa itu memang mengakses sudah jauh-jauh hari. Yang patut kita ingat, orang-orang Tionghoa lebih sulit mengakses pendidikan dibandingkan pribumi. Itu penting. Jangan berpikir orang Tionghoa lebih diuntungkan posisinya. Kita tahu politik segregasi Belanda menempatkan orang Tionghoa pada kelas 2 dan pribumi pada kelas 3. Faktanya, orang Tionghoa sulit mengakses pendidikan. Itu sejarah. Dan kemudian kita tahu ada seperti perguruan tinggi modern pertama, sekolah modern pertama di Indonesia, itu Tionghoa Hui Kuan, ya, 1901. Kemudian Belanda karena khawatir menyusul berdirinya Holland Chinese School. Inilah yang kemudian ternyata Bapak Tung Chun Pok itu ketika sudah melihat ada 2 Holland Chinese School, begitu Bang Iwan ya, 2 berdiri di Pak Bungaran kan begitu ya, 2 Holland Chinese School berdiri di Kota Bogor. Beliau melanjutkan dengan yang ketiga, dengan catatan dia kepingin berdiri satu sekolah yang bisa diakses oleh orang yang tidak mampu, orang miskin, orang papa. Ini tidak main-main. Beliau mengerti betul ajaran leluhur orang-orang Tionghoa semenjak zaman kuno. Ada 3 hal utama yang wajib dilakukan. Pertama, bantu orang pendidikan. Ini dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kedua, bantu orang untuk bisa mengakses kesehatan. Tung Chun Pok ternyata juga ikut membantu satu rumah sakit legendaris di Jakarta yang SENI atau kita kenal sekarang Pusada Bakti. Beliau ikut mendonasikan hartanya untuk rumah sakit tersebut. Dan rumah sakit tersebut juga mirip-mirip dengan sekolah yang dia inginkan, yang bisa diakses oleh orang-orang yang papa. 2 sudah beliau lakukan. Nah, yang ketiga mungkin perlu ditelusuri di Bang Iwan. Karena ajaran dari 3 ajaran utama yang ketiga itu membuat jalan atau jembatan kepada masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana jalan Surya Kencana atau di depan pasar Sulpok atau dekat Olah Kapuseng. Apakah jalannya juga dibuat oleh Tung tersebut? Saya kira pasti tanahnya ya. Beliau penguasa yang cukup besar di sana. Nah, ini yang menurut saya sangat penting menjadi catatan. Sekolah ini adalah sekolah perjuangan yang insya Allah bisa bertahan dari generasi ke generasi. Kita tahu dari buku ini nanti kalau sudah dibaca, ini jatuh bangun penguasa Bogor.
gitu Pak. Dari zaman Raffles, sebelumnya Pak Fuad, dan seterusnya. Mudah-mudahan sekolah kesatuan ini tidak pernah jatuh. Bangun terus, bangkit. Melindungi negara dan bangsa kita ini. Saya kira mungkin untuk pengantar itu Ibu Lina. Terima kasih.